warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA pada pertemuan yang keempat. Masih semangat ya pembelajaran daringnya? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat gas ya. Silakan dibuka LKS-nya halaman 78. Sudah dibuka semua? Ya. Kalian simak dan perhatikan ya. Tekanan oleh zat gas ya. Kalian perhatikan gambar di samping itu namanya barometer. Barometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tekanan udara di luar atau di ruang terbuka. Pemanfaatan yang lain dari barometer adalah digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Karena setiap kenaikan permukaan setinggi 100 meter maka berakibat penurunan skala barometer sebesar 1 cm ya. Itu penjelasan tentang barometernya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke alat yang namanya manometer. Kalau tadi barometer itu digunakan untuk mengukur ya, mengukur tekanan di luar. Kalau manometer mengukur tekanan di ruangan tertutup. Nah, ingat-ingat ya. Terus kemudian di sampingnya ini adalah proses tekanan udara yang masuk ya, atmosfer ya. Dilihat dari yang pipa paling besar, atmosfer ini ya, atau udara yang masuk, kemudian nanti mengeluarkan gelembung-gelembung gas tekanan udara tadi sisanya ya. Nah, itu prosesnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari tekanan gas pada ruangan terbuka dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama di situ ada gambar ya. Pada waktu orang naik pesawat itu telinganya akan mendengung atau terasa sakit ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tekanan di dalam telinga yang masih tinggi saat pesawat mengudara ya, itu tekanan udara di luar telinga lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di dalam telinga ya. Kenapa? Makanya dia merasakan sakit ya. Terus yang kedua, pada gambar kedua di situ ada peristiwa angin laut dan angin darat ya. Kenapa bisa terjadi? Karena tekanan udaranya lebih tinggi ya. Tekanan udara yang angin yang bertiup ya dari daerah yang tekanan udaranya lebih tinggi ke daerah tekanan udaranya yang lebih rendah. Itu penyebab dari adanya angin laut dan angin darat. Kemudian gambar yang ketiga di situ ada pendaki gunung. Pada waktu dia posisinya di atas atau di puncak gunung itu telinganya akan mendengung atau terasa sakit ya. Kenapa? Karena selaput gendang telinga lebih menekuk keluar, akibatnya turunnya tekanan udara di luar ya. Itu contohnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus tekanan zat gas ya. Masuk rumus ke tekanan zat gas yang berhubungan dengan ketinggian suatu tempat, karena nanti ada rumus lagi ya. Diingat-ingat, ini rumus tekanan zat gas yang berhubungan dengan ketinggian. Berhubungan dengan ketinggian suatu tempat. Ini ada dua jenis rumus. Yang pertama, jika ditanyakan tekanan udara ya, diingat-ingat jika ditanyakan tekanan udara maka menggunakan rumus P sama dengan 76 cm Hg ya, dikurangi H dibagi 100. Keterangannya hanya itu simbol dari ketinggian suatu tempat, satuannya meter. P simbol dari tekanan udara
pada suatu ketinggian, satuannya centimeter Hg ya. Yang kedua, rumus yang kedua, jika mencari ketinggian suatu tempat ya. Jika mencari ketinggian suatu tempat, maka rumusnya H sama dengan 76 cm Hg dikurangi P tadi tekanan ya, dikali 100 meter. Dengan keterangan H yaitu ketinggian tadi, satuannya meter, P-nya yaitu tekanan, satuannya cm Hg. Nanti rumus ini bisa digunakan sesuai dengan yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan tekanan udara menggunakan rumus yang pertama, kalau yang ditanyakan ketinggian suatu tempat menggunakan rumus yang kedua ya. Terus selanjutnya kita masuk ke tekanan gas di ruang tertutup ya. Pada ruangan tertutup ini berlaku hukum yang namanya hukum Boyle ya. Hukum Boyle ini berbunyi hasil perkalian tekanan dan volume suatu gas dalam ruangan tertutup pada temperatur tetap adalah konstan ya, atau tetap ya. Persamaannya atau disimpulkan suatu rumus, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, dengan keterangan di sini P-nya ada 2, P1 dan P2. P simbol dari tekanan, kalau 1 berarti mula-mula, kalau 2 yaitu tekanan akhir ya. Satuannya ATM atau cm Hg, tapi biasanya ini yang digunakan menggunakan ATM. ATM itu singkatan dari atmosfer ya. Terus kemudian simbol dari V itu ada 2 juga, V1 dan V2. V itu simbol dari volume. Yang V1 volume mula-mula, yang V2 volume akhir. Satuannya meter kubik. Ya, diingat-ingat rumusnya P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P ya tekanan 1, tekanan 2, satuannya ATM atau atmosfer atau cm Hg. Terus kemudian V1, V2, volume 1 dan volume 2 satuannya meter kubik ya. Aplikasi konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Kalian perhatikan ya. Tanaman menyerap air beserta dengan zat hara di dalamnya dengan menggunakan prinsip tekanan osmotik akibat perbedaan kadar air di dalam tanaman dan di tanah. Sehingga air dan zat hara ini kemudian akan diangkut menuju daun oleh pembuluh kayu atau xilem, dan kemudian di daun akan digunakan untuk melakukan fotosintesis pada tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia ya. Itu gambarnya cara pengukuran tekanan darahnya ya. Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Darah juga merupakan fluida. Oleh karena itu, aliran darah manusia menghasilkan tekanan. Darah akan memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah saat darah mengalir di pembuluh darah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya dorongan saat jantung memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh ya. Kemudian yang ketiga, tekanan gas pada proses pernafasan manusia atau proses respirasi. Proses respirasi di sini terbagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi ya. Saat kita menarik nafas, diafragma akan bergerak ke atas, volume paru-paru akan meningkat, dan tekanan udara di paru-paru akan menurun. Akibatnya, udara dari atmosfer luar akan masuk ke dalam paru-paru. Demikian pula sebaliknya ya, saat kita menghembuskan nafas, diafragma akan bergerak turun, volume paru-paru akan berkurang dan tekanan udara di paru-paru akan meningkat.
mengakibatkan udara di dalam tubuh kita akan tertekan sehingga keluar dari paru-paru. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Kalian perhatikan ya. Nah, kita baca bersama-sama. Berapa tekanan udara suatu daerah dengan ketinggian 300 meter di permukaan laut? Ketinggian naik 100 meter, tekanan akan turun 1 cm, Hg adalah titik. Ya, kalau berhubungan dengan ketinggian suatu daerah, berarti kita menggunakan rumus yang paling awal. Ya, menggunakan rumus yang ada hubungannya dengan ketinggian suatu daerah. Kalian siap-siap dibuka rumusnya ya. Kita urutkan soalnya dulu. Pertama yang diketahui yaitu ketinggian. Ketinggian berarti simbolnya H. H sama dengan 300 meter. Kemudian langsung masuk ditanya. Karena yang ditanyakan yaitu tekanan udara. Nah, jawab. Sekarang kalian buka rumusnya. Rumus yang ada hubungannya dengan ketinggian. Di situ ada 2 rumus ya. Apakah menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua? Ya, menggunakan rumus yang pertama karena berhubungan dengan atau yang ditanyakan itu tekanan udara. Langsung saja kita tulis rumusnya. P sama dengan 76 cm Hg dikurangi H, hanya ketinggian tadi, per 100 atau dibagi 100 sama dengan 76 cm Hg dikurangi, hanya kita masukkan H 300 meter per 100 sama dengan ya 76 cm Hg min 300 dibagi 100 3 meter sama dengan 76 dikurangi 3 sama dengan 73 cm Hg. Berarti jawabannya 73 cm Hg. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua, silakan dibuka LKS-nya halaman 83. Nah, halaman 83 silakan dibuka. Nomor 16. Sudah dibuka? Sudah. Kita baca bersama-sama. Suatu ruang tertutup dengan volume 10 meter kubik berisi udara dengan tekanan 2 atm. ATM tadi singkatan dari atmosfer. Jika volume ruangan menjadi 2 meter kubik ya, maka besar tekanan udara dalam ruangan itu adalah titik. Ya. Berarti kalau ada volume, ada tekanan 1, tekanan 2, ada volumenya juga ada 2, berarti kita menggunakan rumus tekanan gas pada ruang tertutup. Silakan dibuka ya, dibuka rumusnya ya. Kita urutkan dulu soalnya, diketahui, kalian perhatikan. Kita urutkan dulu. Ya, berarti pertama yang diketahui yaitu V1. Karena pertama karena volumenya ada 2, V1 sama dengan 10 meter kubik, nggak usah dirubah karena satuannya sudah betul. Terus yang kedua yaitu tekanan tuh, P1 nya yaitu 2 atm atau atmosfer. Selanjutnya kita urutkan lagi volume 2, volume yang kedua, V2 sama dengan 2 meter kubik. Ya, yang ditanyakan yaitu tekanan akhir atau tekanan yang kedua atau P2. Nah, silahkan dibuka rumusnya. Rumus tekanan gas pada ruangan tertutup, yaitu kita masukkan rumusnya. Sudah dibuka ya rumusnya. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, ya kalian perhatikan, kita masukkan angkanya. P1 nya 2 atm dikali V1 10 meter kubik
sama dengan P2. P2 tetap kita tulis P2 karena P2 yang ditanyakan, dikali V2 2 meter kubik. Nah, yang ditanyakan kita tarik ya, kita tarik keluar. P2 sama dengan 2 ATM dikali 10 meter kubik per 2 meter kubik. 2 kali 10 20 dibagi 2 sama dengan 10 ATM. Jadi hasilnya P2 adalah 10 ATM. Itu jawaban dari nomor 16. Jika nanti kurang jelas, nanti bisa ditulis, dibuat belajar di pondok atau di rumah. Sekian tadi pembahasan tentang tekanan pada zat gas. Jika kurang jelas, silahkan dibaca lagi bukunya. Alhamdulillah bab tekanan sudah selesai. Tinggal tugas kalian melengkapi LKS dari halaman 81 sampai 84. Silahkan kalian lengkapi uji kompetensinya. Saya kasih waktu 1 minggu. Untuk yang di pondok, silahkan dikumpulkan ya. Hari Ahad depan saya ambil ya. Nah, dikumpulkan di lembaran. Dan untuk yang di rumah silahkan dikirim lewat WA paling lambat Ahad depan. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.